Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Mardiana Fendito Putra Arsya dari STKI PPGRI Ponorogo, Prodi PPSIA. Di sini saya akan membacakan cerpen Seruput Kopi dan Cita-Cita karya Zahra Kirana. Seperti biasa, kakek tua itu lagi-lagi menghabiskan senjanya dengan duduk takzim di pos kamling, ditemani secangkir kopi hitam buatan menantunya. Akhir-akhir ini, kakek selalu mengisi waktu sorenya di pos kamling. Tidak seperti biasanya, dia menonton TV di rumah. Hidup itu harus dinikmati di saat-saat terakhir. Begitu kata kakek sambil menyeruput kopinya. Kalimat itu seharusnya bermaksud diambil maknanya, tapi kakek justru membuat khawatir anak dan menantunya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, toh usiaku sudah tua. Tidak ada harapan untuk kakek tua sepertiku. Kakek hanya terkekeh, yang justru membuat keluarganya semakin khawatir. Hanya cucu tunggalnya yang tidak peduli, lebih tepatnya Khan, lebih tertarik dengan mendengar cerita-cerita masa lalu kakek. Maka setiap sore, dia pun ikut keluar menghabiskan senja bersama kakek, sambil mendengar kisah hidup kakek, yang bagi Khan seperti cerita dalam dongeng. Dari semua anak di keluarga besar Danajaya, hanya Khan yang tertarik dengan cerita-cerita kakek. Sisanya mana peduli. Mereka hanya menganggap kisah-kisah itu sebagai dongeng pengantar tidur. Entah kakek mencomotnya dari mana, tokoh utama diganti dengan nama kakek. Kakek, nah, panjang umur. Si kecil Khan berusia 8 tahun, itu berlari-lari menuju pos kamling. Dia baru saja mandi, itu sudah menjadi rutinitas barunya. Setiap hari setelah mandi sore, Khan akan bergegas ke pos kamling menyusul kakek. Dia langsung duduk di sebelah kakek. Kakek terkekeh-kekeh, membuat janggut putihnya bergerak-gerak. Dia mengusap rambut Khan pelan. Sabar nak. Lantas menyeruput kopinya. Khan manggut-manggut. Dia ikut meneguk susunya, yang dia bawa setiap sore supaya bisa menirukan kakek. Khan tidak bisa minum kopi yang pahit. Kakek memang menjadi seorang role model baginya. Nah Khan, cucuku, sebelum kakek bercerita hari ini, kakek ingin bertanya, Khan cita-citanya mau jadi apa? Kakek bertanya pada Khan. Itu pembukaan standar sebelum kakek mulai ke inti ceritanya. Sekedar basa-basi dahulu, Khan terlihat berpikir sejenak. Mau jadi dokter? Khan menjawab mantap. Dia sampai mengacungkan satu tangannya. Kakek terkekeh lagi. Yakin? Tanya kakek. Khan mengangguk semangat. Dulu sekali, saat kakek masih seusiamu, Khan, kakek punya teman yang selalu bilang ingin menjadi dokter. Tapi besarnya, dia menjadi wirausahawan. Katanya menjadi dokter itu susah karena harus menghafal banyak sekali materi. Materi apa kakek? Tanya si kecil. Materi tentang ilmu pengetahuan alam. Kamu akan lebih mengerti saat sudah besar, Khan. Jawab kakek. Khan terdiam. Dia tidak suka menghafal, apalagi katanya menjadi dokter harus menghafal banyak hal. Khan menggeleng. Dia berubah pikiran. Khan mau jadi guru saja, kek. Khan berkata semangat. Yakin? Kakek bertanya lagi. Dulu kakek punya teman yang berprofesi sebagai guru. Belum 2 tahun dia mengajar, dia justru memutuskan untuk berhenti lebih cepat. Katanya, murid-muridnya sangat nakal. Lagi pula, kamu mau jadi guru yang mengajar apa, Khan? Khan terdiam lagi. Berpikir, matematika. Tidak mau. Khan tidak suka matematika, apalagi menjadi guru harus bisa matematika. Dia berubah pikiran lagi. Jadi guru itu susah. Khan mau jadi polisi. Lagi-lagi dia berkata dengan mantap. Yakin? Tanya kakek untuk ketiga kalinya. Kakek punya teman yang dulunya berprofesi sebagai polisi loh. Dia sering mengeluh karena tugasnya melelahkan. Belum lagi peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar.
Kan tidak suka mematuhi peraturan bukan? Kakek tertawa. Tapi sekarang dia sudah pensiun. Anak kelas 2 SD itu terdiam lagi. Kan tidak suka diberikan tugas yang banyak karena dia malas. Kan juga tidak suka diatur. Jadi polisi tidak enak. Kan menggeleng. Dia berpikir lagi. Cita-cita apa yang paling mudah ya? Kakek tertawa melihat wajah cemberut Kan. Kan mau jadi pengusaha biar kaya. Kan berseru semangat. Yakin? Itu pertanyaan keempat dari kakek. Memangnya Kan mau jual apa? Kan berpikir sejenak. Mainan? Tapi mainan apa ya? Makanan? Kan tidak bisa masak. Dan dia juga malas untuk belajar masak. Jadi pengusaha itu harus sesuai dengan kemampuan kan? Kakek terkekeh seperti tahu isi kepala cucunya. Kan tidak tahu apa kemampuannya. Tidak tahu harus menjual apa. Jadi pengusaha itu sulit. Biarpun kaya, tapi susah. Kan berpikir keras. Apa ya cita-cita yang paling cocok untuknya? Memangnya dulu kakek jadi apa? Sekarang Kan yang bertanya pada kakek ingin tahu. Sekarang Kan bertanya pada kakek ingin tahu. Pekerjaan kantoran. Kakek menjawab pendek. Kan mau jadi pekerja kantoran saja seperti kakek. Si kecil berseru. Yakin? Kakek memastikan untuk terakhir kalinya Kan mengangguk-angguk. Jadi pekerja kantoran itu harus disiplin. Tepat waktu. Harus mengerti banyak hal dan bersedia untuk dimarahi habis-habisan jika melakukan kesalahan. Dunia kantoran itu susah. Wajah Kan yang cemberut jadi tambah cemberut. Berarti gak ada cita-cita yang cocok buat Kan dong. Kalau sudah besar nanti Kan mau jadi apa dong? Kakek tertawa, jenggot putihnya bergerak-gerak. Dia menyeruput kopinya, lantas bersiap memberikan ceramah panjang lebar untuk cucunya itu. Nah Kan cucuku, dengarkan kakek baik-baik. Kakek menatap Kan dengan lembut. Di dunia ini tidak ada cita-cita yang mudah Kan. Teman kakek yang dulunya berkata ingin menjadi dokter, tapi batal karena harus menghafal banyak ilmu medis. Akhirnya jadi wirausahawan. Itu sama saja dengan pengusaha. Teman kakek bekerja keras membangun usahanya sendiri, dan dia memilih menjual sabun dan wewangian. Dia awalnya tidak mahir, tapi karena tertarik, dia belajar terus bagaimana cara membuat sabun dan wewangian. Hingga perutnya itu berhasil melokal banyak yang membeli. Dia sekarang jadi orang yang sukses sekali. Kakek iri. Kakek berhenti sejenak. Juga teman kakek yang menjadi guru. Dia berhenti karena murid-murid di sekolah lamanya itu nakal, susah diatur, tapi dia tetap memilih menjadi guru kan. Kenapa? Karena itu memang cita-citanya sejak kecil. Dia semangat sekali mengajarnya. Niatnya tulus ingin berbagi ilmu. Maka setelah keluar dari sekolah lamanya, dia kembali mengajar di sekolah baru. Beruntung, di sana murid-muridnya patuh. Teman kakek betah di sana, masih mengajar hingga saat ini. Kalau teman kakek yang menjadi polisi, meskipun dia mengeluh karena lelah, tapi dia tetap menjadi polisi hingga masa pensiunnya. Kenapa? Padahal peraturannya juga sangat ketat. Itu juga karena cita-citanya sejak kecil kan. Menjadi polisi itu profesi yang mulia. Hebat sekali dia, bersedia bekerja siang malam meskipun melelahkan demi membantu rakyat. Sedangkan kakek menjadi pekerja kantoran dengan ikhlas. Kan kakek tidak masalah jika harus kerja lembur, mengurus banyak berkas, kerja dari pagi sampai malam. Seluruh kerja keras kakek dibayar dengan gaji yang pantas. Kakek berhenti menatap cucunya. Kan cengong untuk beberapa saat, berusaha mencerna kata-kata kakek yang panjang kali lebar, lantas mengangguk setelah paham. Setelah ini, Kan, kakek harap kamu bisa lebih konsisten dalam menentukan cita-cita, dan kakek ingin melihatmu bekerja keras bagaimanapun untuk mencapainya, asalkan pekerjaan itu halal. Kan tidak boleh bermalas-malasan, karena tidak ada pekerjaan di dunia ini yang
digapai tanpa usaha. Itu pemikiran orang miskin. Kan, tentu tidak mau jadi orang miskin kan? Kan langsung menggeleng kuat-kuat. Kakek tertawa. Perjalananmu masih panjang cucuku. Nanti saat sudah besar kamu akan masuk ke dalam kerasnya dunia kerja. Kakek akan setia mengawasi setiap langkahmu. Dan bila perlu, kakek dengan senang hati bisa membantu kesulitanmu. Sekarang, kamu bermainlah dengan teman-temanmu. Hanya soal waktu, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke masa di mana hidupmu jauh lebih bahagia seperti sekarang. Tamat. Oke, itu sedikit cerpen dari saya. Terima kasih.